ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana kembali mengumpulkan kita ke tempat ini, yang mana beberapa minggu, hampir 1 bulan kita sudah libur, dan semoga liburnya kita yang beberapa minggu itu selalu tercatat sebagai keistiqomahan yang biasa antum lakukan. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita rindu dengan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan alhamdulillah baru saja antum usai semua untuk melaksanakan selawat, membaca maulid Nabi Muhammad SAW, dan membaca zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya pikir ini sudah selesai, jadinya saya kira ya baru selesai maulid katanya. Ya, kirain udah selesai baru tausiahnya dari Ustaz Hasan. Kita ucapkan ya syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena berapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan alhamdulillah walaupun setiap harinya kita melaksanakan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita melaksanakan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul rasa penyesalan ya. Setiap usai melaksanakan kemaksiatan tersebut, itu sudah diberikan kode sama Allah Subhanahu wa taala. Kode bahwa sesuatu yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang tidak baik, dan bahwa sesuatu yang tadi itu sumpahnya kita ataupun bala yang terjadi setelah kita melakukan kemaksiatan itu adalah teguran daripada Allah Subhanahu wa taala untuk cepat kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak daripada kita ketika datangnya sumpah kembali, datang sumpah kembali, datang sumpah kembali, datang sumpah kembali, kita merasa bahwa kenikmatan yang sesaat, kenikmatan terhadap maksiat yang hanya sesaat tadi bisa menghilangkan kita punya stres, ya, bisa menghilangkan kita punya gundah. Berapa banyak ketika orang lagi gundah, galau, padahal galaunya mereka ini adalah salah satu adab yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena paling kecilnya adab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun ujian yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala, ataupun penyakit yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala adalah kesumpakan. Ya, sumpah kita ndak enak ke sana, ndak enak ke sini, ndak enak semuanya. Kita mau duduk di rumah ndak enak, mau ketemu kawan ndak enak, mau datang majelis semuanya ndak enak. Tapi alhamdulillah ketika antum masuk ke majelis-majelis yang seperti ini, ataupun membuka Al-Quran, ataupun menghadap ke Allah dengan mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat, gundahnya itu hilang. Ya, hilang gundahnya. Nah, inilah orang-orang yang mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana tatkala ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengingat bahwa teguran ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita lakukan ini adalah hal-hal yang salah. Dan cara terbaiknya yaitu kembali ke jalannya, yaitu kembali ke rel syariatnya Allah Subhanahu wa taala, syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita kembali melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, ini yang sering saya ibaratkan orang yang ketika kena najis, mereka menutupi najisnya tersebut dengan sesuatu yang wangi. Ya, dia semprotkan minyak wangi banyak. Ya, bajunya kotor, bajunya kena kencing dari anaknya ataupun apa, dia semprotkan minyak wangi, hilang. Ya, hilang sesaat. Nah, ini seperti orang yang lagi sumpah dilanda sama ya musibah, yang mana semua orang pasti akan dicoba sama Allah Subhanahu wa taala, diuji. Ujian ini tidak akan luput dari kita, pasti. Selama kita masih hidup pasti akan diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada dimanapun siapapun yang mendengar ceramah ini, andai kata antum lagi diuji, kecil atau besarnya ujian yang datang sama antum, tentu Allah Subhanahu wa taala tahu bagaimana kualitas antum semua. Tahu. Allah tahu. Masing-masing kita punya masalah. Jangan ketika antum curhat sama orang lain, ana punya masalah ini.
Wow, belum ada apa-apanya inti punya masalah. Loh, ini bukan mau adok-adokan masalah ini. Ya, ini orang sering adok-adokan masalah. Orang punya masalah masing-masing. Dan belum tentu antum bisa menangani masalah A atau masalah si B. Masing-masing orang sudah diberikan porsi dia punya masalah. Ya, kalau antum belajar misal tentang bangunan, ada bangunan yang kuat untuk ditekan. Ada yang kuat untuk digoyang. Ini beda-beda. Nah, ada kalau dia digoyang cepat hancur, tapi kuat dia untuk ditekan. Ya, ini bangunan. Ada beberapa. Tapi kalau dia ditekan, ini ada yang bisa tidak bisa untuk ditekan, tapi cukup untuk goyangan saja. Ya, bisa untuk bangunan gempa, tapi tidak untuk dihancurkan seperti itu tadi. Nah, begitulah manusia. Ketika kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti tadi, orang yang terkena najis. Ya, kita kembali seperti tadi, orang yang terkena najis, dia ikuti syariat Islam. Dia ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, dia tundukkan kepalanya, dia sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ana nyesel. Ana maksiat tadi, ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Ampuni hamba, ampuni hamba, ampuni hamba. Ya. Nangis sama Allah. Allah rindu sama tangisan kita. Allah kepingin kita balik sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dikatakan oleh Al-Habib Umar bin Hafid, datangnya ujian sama kita bentuk apapun itu, apapun bentuknya. Allah mau tahu seberapa dekat kita sama Allah, seberapa menggantungkannya kita sama Allah. Apakah kita gantungkan masalah kita sama Allah atau tidak? Ini seringkali kita tidak gantungkan sama Allah. Bahkan kita sering menyalahkan Allah. Ini gara-gara engkau ya Allah. Andai kata anak begini, andai kata Allah tidak adil. Sering kita mengatakan seperti itu tadi. Nah, inilah kita manusia. Andai kata antum tahu bagaimana takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan sama kita, maka pasti kita akan menangis bersyukur atas takdir yang terbaik yang Allah berikan sama kita. Kita kepingin kaya, belum tentu kita bisa kaya. Ya, belum tentu. Bisa jadi kalau kita kaya, kita jadi Fir'aun. Dan ketika kita dilanda sama musibah, ya, kembali lagi dia muter-muter ini jadinya. Ya, kembali lagi, ketika kita dilanda sama musibah ataupun satu kesumpekan, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang terkena najis, yang mana najisnya tersebut harus dibasuh, cuci dia, baru pakai minyak wangi. Cuci dia, hilang dia punya bau itu tadi, dan tak akan kembali. Andai kata kita menutupnya hanya dengan minyak wangi, maka akan kembali lagi bau itu dan bahkan lebih bau lagi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita yang sering bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sadari kemaksiatan kita, bahwa kemaksiatan tersebut akan menghancurkan kita. Yang mau tanya sama antum semua, khususnya para pemuda yang sering beranikan dirinya, yang mengatakan dirinya anak masih umur panjang. Nah ini, anak masih panjang umur anak. So, mati tidak mengenal usia. Tidak tahu kita bakal apa yang terjadi. Kalau antum menyodorkan diri antum kepada maksiat, itu sama seperti antum menyodorkan diri antum kepada api. Kira-kira nih, kalau ada yang kasih uang kepada antum 1 juta ataupun 100 juta, tapi bakar diri antum, mau atau tidak? Tentu tidak. Kita akan balikkan dia uang itu tadi. Tapi kita tidak pernah berpikir ketika kita sodorkan diri kita dengan gratis ke api neraka dengan maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Gratis kita kasih. Tunggu balasannya, karena Allah adil. Ya, Allah adil, pasti akan memberi adab tadi. Ya, mudah-mudahan dengan selawat yang kita lantunkan tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ampun, maaf, amin ya rabbal alamin. Dan semoga zikir yang kita berikan ini, zikir yang kita lantunkan tadi, Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan anggota badan kita untuk istiqamah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang sedikit ini bermanfaat untuk saya khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.